Selamat pagi dan shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah menjadi doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab memberikan judul Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasaan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah lukisan kehidupan. Dalam bahasa Toraya, gambarakna katuan. Ada ungkapan yang mengatakan, hidup seseorang itu seperti kertas. Ketika berlahir, masih polos, belum ada coretan. Seiring perjalanan waktu, akan semakin banyak coretan gambar yang akan berada di atas kertas itu. Apakah dia akan menjadi gambar yang indah atau menjadi gambar yang tidak jelas dan buruk? Sangat bergantung pada goresan-goresan tinta di atas kertas tersebut. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena kita begitu dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga, masakan kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri? Dan ini sangat bergantung pada yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu, lukisan kehidupan kita adalah lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan, tentang iman kepada Allah di dalam Kristus. Lukisan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh kegelapan, telah dibersihkan dengan darah-Nya. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan
telah berada di dalam kasih karunia Allah. Yang perlu kita lakukan adalah merawat iman kita dan membiarkan lembaran-lembaran kehidupan kita dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan, sehingga kita dapat menjadikan seluruh kehidupan sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati maupun pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Engkau sertai tuntun kami dalam melakukan aktivitas ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa anak-Mu. Haleluya. Amin.